Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muzakir Abdul Hafiz dengan NPM 202465001115 di ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Let's start begin. Materi yang saya bisa bilang relate adalah materi bab 9 yaitu komunikan. Karena apa? Karena saya bisa dibilang adalah content creator. Jadi saya mau upload tutorial desain, vlog, dan saya membuat podcast dengan tema pengembangan diri di Spotify. Untuk linknya bisa cek di sebelah sini. Back to the topic, karena saya sebagai komunikator ditantang untuk menciptakan kesamaan dengan audiens yang menonton video dan podcast saya. Balik lagi nih, audiens itu beda-beda. Jadi kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Kondisi kepribadian fisik dan pengetahuan audiens yang berbeda. Jadi dari sini nih kita harus tentuin nih konten kita itu dinikmati oleh siapa. Misal kalau dari saya sendiri itu audiensnya adalah desainer pemula dan juga menengah. Nah, makanya dari itu kita harus menyesuaikan bahasa yang digunakan agar tidak sulit pembahasannya dan juga sesuai dengan target audiens kita. Nomor 2, kemampuan untuk menerima pesan melalui media yang digunakan. Jadi di sini kita harus menyesuaikan nih. Misal saya upload podcast dengan tema pengembangan diri, tapi saya upload di blog. Ya pasti ada yang bakal lihat, tetapi lebih baik menggunakan platform yang lebih spesifik untuk layanannya. Misalnya Spotify dan Anchor yang berfokus kepada layanan musik dan juga podcast. Dan juga bisa mendatangkan cuan lebih banyak. Nomor 3, pengetahuan halayak terhadap perbendaharaan kata. Jadi di sini kita harus menyesuaikan dengan audiens yang kita miliki, dengan perbendaharaan yang kita punya agar tidak terjadi misinformasi dalam mencerna informasi tersebut oleh para audiens kita. Nomor 4, situasi di mana halayak itu berada. Ini penting karena kalau nggak disesuaikan, mana ada yang bakalan nonton. Misal saya membuat tutorial bagaimana cara bertahan hidup di Antartika dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin bakalan ada yang nonton sedikit, tapi tidak sesuai dengan halayak di Indonesia. Karena ya Indonesia kan negara tropis, jadi tidak sesuai. Jadi itu hanya berformat sebagai hiburan semata, tetapi tidak berguna sebagai tujuan awalnya, yaitu tutorial cara bertahan hidupnya. Tujuan daripada menyamakan kepentingan antara komunikator dan juga audiens itu adalah agar mampu berkomunikasi secara efektif, tepat sasaran, dan berdaya guna. Nomor 1, komunikator adalah orang yang bertindak sebagai penyampai pesan kepada komunikan dalam proses komunikasi melalui media. Yang nyampein bisa organisasi, lembaga, ataupun pribadi. Nomor 2, komunikan adalah orang yang menerima informasi dari komunikator melalui media terdiri dari satu orang ataupun organisasi. Dan mereka bisa membuat umpan balik dari apa yang disampaikan oleh komunikator itu sendiri. Bisa berupa evaluasi untuk si komunikatornya atau bisa dijadikan bahan diskusi. Yang ketiga, pesan adalah suatu pemberitahuan kata atau komunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan ini menjadi inti dari proses komunikasi yang terjalin antara komunikator dan juga komunikan. Pesan bisa disampaikan melalui media tatap muka dan media komunikasi. Yang keempat, media adalah sarana atau alat yang digunakan oleh komunikator sebagai pemindah pesan dari pengirim kepada penerima. Terdiri dari media komunikasi lisan seperti menggunakan panca indera, tertulis, email, atau telepon. Dan juga ada media komunikasi massa yang ada bentuk fisiknya seperti koran atau yang tidak ada bentuk fisiknya seperti berita yang ada di televisi. Yang terakhir, efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator secara terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghambat kelancaran komunikasi, serta menghambat pengiriman dan penerimaan pesan yang bisa berasal dari diri sendiri maupun
komunikan. Hambatan akan terjadi lebih besar apabila kita melibatkan lebih banyak orang. Hambatan itu terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan juga hambatan eksternal. Untuk hambatan internal sendiri itu adalah terjadi pada diri kita, contohnya seperti depresi. Dan hambatan internal ini bisa terjadi apabila kita berperan sebagai komunikator atau komunikan. Untuk hambatan eksternal sendiri itu terjadi di luar daripada kita. Ini terjadi terkait dengan lingkungan, contohnya seperti perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, dan bahasa. Ini bisa menyebabkan salah paham antara budaya. Kalau coba saya kaitin dengan pembelajaran selama 1 semester ini di masa COVID-19, banyak yang terjadi selama pembelajaran daring. Contohnya adalah ada beberapa oknum dosen yang mengirimkan tugas atau materi tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada ketua kelas ataupun perwakilan kelas, yang dimana salah satu dosen tersebut hanya mengirimkan mengirimkan saja tanpa ada aba-aba ataupun teks yang menjadi stimulus buat kita menyimak tugas tersebut. Jadinya kita sebagai mahasiswa biasa terlewat dengan adanya tugas yang diberikan lewat PA Group. Selanjutnya adalah jika dosen memberikan tugas ataupun materi, ataupun kita sebagai mahasiswa mengadakan Zoom meeting seperti presentasi, kendalanya adalah koneksi, yang dimana kalau koneksinya tidak bagus, kita tidak mendapatkan informasi secara utuh dan bisa menimbulkan mispersepsi atau misinformasi, sehingga apa yang kita tangkap itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Mungkin itu saja yang saya alami dalam masa 1 semester ini. Untuk tugas individu ini, saya memilih tema meme sebagai rancangan karya saya. Jadi, saya sebagai komunikator ingin menyampaikan pesan kepada komunikan yang tertarik kepada dunia investasi dan juga perencanaan keuangan yang rentang umurnya dari umur 25 tahun hingga 30 tahun. Dan pesannya adalah masyarakat luas harus lebih menyadari bahwa jangan terpedaya dengan branding Joska sendiri, karena perusahaan ini hanya berfokus kepada pelayanan financial advisor dan bukan menjadi manajer investasi. Dan perusahaan ini tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dalam pengelolaan dana investasi. Makanya dari itu, masyarakat harus lebih teliti, terutama kaum muda yang ingin berinvestasi agar tidak rugi di kemudian hari. Kenapa sih saya memilih meme sebagai rancangan karya ini? Ya karena meme adalah bagian dari literasi internet, bagian dari budaya, bagian dari aspirasi rakyat, dan meme itu sangat mudah dibuat, formatnya tersebar luas di internet, sehingga saya memilih meme. Terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video ini. Saya Muzakir Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.